Di sebuah pusat perbelanjaan ramai di pusat kota Jakarta, suara hiruk-pikuk orang berbelanja memenuhi udara. Aku, Nadia, sedang mencoba gaun baru di kamar ganti, ketika tiba-tiba sahabatku, Laras, menyusul masuk dan menutup pintu di belakangnya. Tanpa sepatah kata, dia mendekat dan mencium bibirku dengan lembut tapi penuh hasrat, membuat dunia seolah berhenti berputar. Jantungku berdegup kencang, campur aduk antara kejutan dan getaran aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku mendorongnya pelan, mata kami bertemu dalam keheningan yang tegang, dan saat itu aku tahu persahabatan kami yang selama ini kukira aman, telah retak selamanya. Laras mundur selangkah, wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Nad. Aku nggak bisa nahan lagi, katanya dengan suara gemetar. Aku terdiam, pikiranku berputar-putar seperti badai. Kami telah berteman sejak SMA, berbagi rahasia, tawa, dan air mata. Laras, gadis cantik dengan rambut panjang hitam legam dan senyum yang selalu menyinari hari-hariku, kini berdiri di depanku sebagai sosok yang berbeda. Aku ingat bagaimana kami selalu bersama, dari nongkrong di warung kopi hingga liburan ke Bali tahun lalu. Tapi ini terasa seperti pengkhianatan terhadap segala yang kami bangun. Aku buru-buru keluar dari kamar ganti, meninggalkan Laras sendirian. Di luar, keramaian mal terasa seperti mimpi buruk. Aku pulang ke rumah di pinggiran Jakarta, di mana keluargaku menunggu. Ayahku, seorang pegawai negeri yang taat beragama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Ibu, yang bekerja sebagai guru, sering bercerita tentang pentingnya menikah dan punya keluarga. Aku, anak sulung dari 3 bersaudara, selalu berusaha memenuhi harapan mereka. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Gambar ciuman itu terus menghantui, membangkitkan pertanyaan yang selama ini kukubur dalam-dalam, apakah aku juga merasakan hal yang sama? Keesokan harinya, Laras meneleponku berkali-kali, tapi aku tak angkat. Aku pergi ke kantor, bekerja sebagai editor di sebuah majalah mode, mencoba tenggelam dalam rutinitas. Tapi pikiranku tak bisa fokus. Aku ingat bagaimana Laras selalu ada untukku, seperti saat aku putus dengan pacarku 2 tahun lalu. Dia yang menghiburku, memelukku, dan membuatku merasa utuh lagi. Apakah itu hanya persahabatan? Atau ada sesuatu yang lebih? Di Indonesia, di mana masyarakat masih konservatif, hubungan seperti ini dianggap tabu. Aku takut pada pandangan orang, pada gosip, pada penolakan. Akhirnya, sore itu aku setuju bertemu Laras di sebuah kai kecil di Kemang. Dia datang dengan mata bengkak, jelas habis menangis. Nad, aku nggak mau kehilangan kamu, katanya sambil memegang tanganku. Aku menarik tangan, tapi hati kecilku berontak. Kami bicara panjang lebar, Laras menceritakan bagaimana dia menyadari perasaannya sejak lama, tapi takut mengatakannya karena tahu keluargaku yang religius. Ayah Laras adalah seorang ulama di kampungnya di Yogyakarta, dan dia dikirim ke Jakarta untuk kuliah agar jauh dari pengaruh buruk. Tapi di sini dia menemukan dirinya yang sebenarnya. Aku mendengarkan, hati terbelah. Bagian dari diriku ingin lari, tapi bagian lain ingin memeluknya. Laras, ini salah. Kita cewek, kita sahabat. Apa kata orang, tanyaku. Dia menatapku tajam. Apa pentingnya kata orang kalau hati kita bilang lain? Debat kami memanas, suara kami naik, tapi Kai yang ramai menyembunyikan itu. Aku pulang dengan kepala pusing, memutuskan untuk menjauh sementara waktu. Tapi malam itu, mimpi tentang Laras datang lagi, membuatku bertanya-tanya, apakah ini awal dari sesuatu yang indah, atau bencana? Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku menghindari Laras, tapi dia tak menyerah. Pesan-pesannya penuh permohonan, membuatku semakin gelisah. Di rumah, ibu mulai curiga dengan sikapku yang murung. Ada apa, Nak? Kamu lagi ada masalah sama pacar, tanyanya. Aku gelengkan kepala, tapi hati teriris. Pacar?
Aku bahkan tak pernah punya pacar serius sejak SMA. Mungkin itu pertanda. Sementara itu, di kantor, rekan kerjaku, Rina, yang tahu aku dekat dengan Laras, bertanya kenapa kami jarang terlihat bersama. Aku bohong bilang Laras sibuk kuliah. Suatu malam, ayah memanggilku ke ruang tamu. Nadia, ayah dengar dari teman ayah di masjid, ada isu tentang anak muda sekarang yang menyimpang. Kamu harus hati-hati bergaul, katanya tegas. Kata-katanya seperti pisau membuatku semakin takut. Apakah ayah tahu? Atau ini hanya kebetulan? Aku mengangguk berjanji akan lebih berhati-hati. Tapi dalam hati aku memberontak. Mengapa cinta harus dibatasi oleh norma masyarakat? Akhirnya setelah seminggu aku tak tahan lagi. Aku hubungi Laras, kami bertemu di taman kota. Di bawah pohon rindang kami duduk diam lama. Lalu Laras bicara. Nad, aku tahu ini sulit. Tapi aku cinta kamu. Bukan sebagai sahabat, tapi lebih. Air matanya jatuh. Aku tak bisa menahan, aku peluk dia. Saat itu aku sadar, perasaanku sama. Tapi apa selanjutnya? Kami sepakat rahasiakan dulu, tapi hati kami tahu badai akan datang. Hubungan kami mulai berubah secara diam-diam, kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti kai kecil di pinggiran atau taman saat malam. Setiap sentuhan tangan terasa seperti api, tapi juga seperti racun. Aku, Nadia, mulai merasakan kebahagiaan yang aneh, tapi juga rasa bersalah yang mendalam. Laras, dengan senyumnya yang cerah, membuatku lupa sejenak pada dunia luar. Tapi di rumah, tekanan semakin besar. Ibu mulai bicara tentang perjodohan. Nadia, umurmu sudah 25. Saatnya cari pasangan, katanya suatu hari saat sarapan. Aku tersedak kopi. Bu, aku masih fokus karir, jawabku. Tapi ibu tak puas. Dia cerita tentang anak tetangga yang sudah menikah dan punya anak. Ayah mengangguk setuju, mata mereka penuh harapan. Aku merasa seperti burung dalam sangkar, ingin terbang tapi sayap terkunci. Malam itu aku cerita pada Laras melalui telepon. Mereka nggak akan paham, Lar, kataku. Dia diam lama lalu bilang kita harus kuat. Cinta kita nggak salah. Tapi keraguan mulai muncul. Di kampus Laras, ada gosip tentang mahasiswa yang ketahuan berpacaran sesama jenis dan diusir. Laras cerita dengan suara gemetar. Nad, aku takut. Ayahku kalau tahu, dia bakal bawa aku pulang ke Yogya. Ayah Laras, ulama terkenal, sering ceramah tentang moralitas. Laras dikirim ke Jakarta dengan harapan jadi gadis baik, tapi kini dia jatuh cinta pada perempuan. Aku peluk telepon erat, tapi jarak terasa jauh. Suatu hari, kami pergi ke pantai di Ancol, berpura-pura sebagai sahabat biasa. Di sana, di bawah matahari terbenam, Laras pegang tanganku. Nad, aku mau kita selamanya, katanya. Aku tersenyum, tapi hati gelisah. Pulangnya, di kereta, seorang tante di sebelah kami memandang curiga. Kalian saudara, tanyanya. Kami angguk cepat, tapi tatapannya menusuk. Itu pertama kali aku rasakan dinginnya pandangan masyarakat. Di kantor, masalah baru muncul. Bosku Pak Andi yang tahu aku single, mulai perkenalkan aku pada temannya. Nadia, ini Mas Budi, anak teman saya. Kalian cocok nih, katanya di acara kantor. Aku tersenyum sopan tapi dalam hati menolak. Laras cemburu saat aku cerita. Jangan deketin dia, Nad, katanya marah. Kami bertengkar pertama kali, suara naik di telepon. Kamu nggak paham tekanan aku, balasku. Kami diam berhari-hari, tapi akhirnya baikan. Tapi retak mulai terlihat. Laras mulai berubah. Dia lebih sering menangis, bicara tentang mimpi buruk di mana keluarganya menolaknya. Aku coba tenangkan, tapi aku sendiri gelisah. Suatu malam, aku mimpi ayah marah besar, mengusirku dari rumah.
Bangun dengan keringat dingin, aku sadar, ini bukan main-main. Kami harus putuskan, lanjut atau berhenti. Tapi hati tak mau berhenti. Akhirnya, Laras ajak aku ke apartemen kecilnya. Di sana, kami bicara serius. Nad, kita harus bilang pada seseorang. Mulai dari sahabat, katanya. Aku takut, tapi setuju. Kami cerita pada Rina, rekanku di kantor yang open-minded. Rina kaget, tapi dukung. Kalian berani sekali. Tapi hati-hati, masyarakat kita belum siap, katanya. Kata-katanya melegakan tapi juga memperingatkan. Tapi kebahagiaan itu singkat. Ayah Laras datang ke Jakarta tiba-tiba untuk kunjungan. Laras panik, suruh aku jangan hubungi dulu. Aku cemas, tapi patuh. Selama seminggu tak ada kabar. Akhirnya, Laras telepon, suara lemah. Ayah curiga. Dia lihat foto kita di ponselku. Hati aku jatuh. Apa selanjutnya? Laras bilang ayah mau bawa dia pulang. Aku menangis, tapi tak bisa lakukan apa-apa. Malam itu aku putuskan. Aku hubungi Laras, bilang kita harus bertemu. Di sebuah hotel kecil, kami peluk erat. Kita lawan, Lar, kataku. Tapi dia ragu. Nad, aku takut kehilangan keluarga. Konflik itu membuat kami semakin dekat, tapi juga semakin sakit. Aku sadar, cinta ini punya harga mahal. Badai mulai datang. Ayah Laras, setelah curiga, mulai selidiki. Dia hubungi teman-teman Laras, termasuk aku. Telepon dari nomor asing, suara tegas. Ini ayahnya Laras. Kamu Nadia. Apa hubungan kalian, tanyanya. Aku gugup, bilang hanya sahabat. Tapi dia tak percaya. Jangan bohong. Aku tahu ada yang salah. Setelah itu, Laras dilarang keluar, ponselnya diawasi. Aku panik, tapi tak bisa diam. Aku pergi ke apartemen Laras, tapi ayahnya ada di sana. Dia buka pintu, mata tajam. Kamu Nadia. Masuklah. Di dalam, Laras duduk di sofa, wajah pucat. Ayahnya ceramah panjang tentang dosa, tentang norma agama dan masyarakat. Di Indonesia, ini haram. Kalian harus berhenti, katanya. Aku diam, tapi hati memberontak. Laras menangis, ayah, aku cinta dia. Ayahnya marah besar, lempar gelas. Cinta. Ini penyimpangan. Aku bawa kamu pulang besok. Laras memohon, tapi sia-sia. Aku diusir dengan ancaman. Jangan dekati anakku lagi atau aku laporkan polisi. Di luar, aku menangis di tangga. Polisi. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang khusus, tapi stigma bisa hancurkan hidup. Aku pulang, cerita pada Rina. Dia sarankan cari bantuan dari komunitas LGBTQ di Jakarta. Aku ragu, tapi akhirnya pergi ke sebuah pertemuan rahasia. Di sana, aku bertemu perempuan-perempuan seperti kami, berbagi cerita. Kalian gak sendirian, kata seorang aktivis. Itu memberi harapan, tapi juga realitas pahit. Banyak yang diusir keluarga, kehilangan pekerjaan. Sementara itu, Laras dibawa pulang ke Yogyakarta. Kami hubungi diam-diam melalui email. Nad, ayah kunci aku di rumah. Aku kangen, tulisnya. Aku balas, tahan, aku cari cara. Tapi apa cara? Aku mulai cari info hukum, tapi tak ada perlindungan. Masyarakat Indonesia masih konservatif dengan kelompok agama yang okal menentang LGBTQ. Di rumah, ibu mulai curiga. Kenapa kamu sering murung? Ada hubungannya sama Laras, tanyanya. Aku bohong lagi, tapi lelah. Akhirnya, aku cerita pada adikku yang masih SMA. Dia kaget, tapi dukung. Kak, ikuti hati. Tapi hati-hati. Dukungannya melegakan, tapi ayah tak boleh tahu. Laras kabur dari rumah, naik kereta ke Jakarta. Aku jemput di stasiun, peluk erat. Aku nggak bisa tanpa kamu, katanya.
Kami sembunyi di apartemen Rina. Tapi ayah Laras lapor polisi bilang anaknya hilang. Berita mulai muncul di media lokal meski tak sebut lebih. Kami takut tapi tetap bersama. Konflik memuncak saat ayahku tahu. Ibu cerita padanya setelah lihat pesan di ponselku. Ayah marah, panggil aku. Nadia, ini benar. Kamu dengan perempuan, tanyanya. Aku angguk, air mata jatuh. Ayah, aku cinta dia. Ayah diam lama lalu bilang, kamu bukan anak ayah lagi. Kata itu seperti pisau menusuk dalam. Aku keluar rumah, bawa tas kecil. Laras menunggu kami peluk. Tapi sekarang kami homeless, tak punya tempat. Rina bantu sementara, tapi tekanan besar. Masyarakat mulai gosip, teman-teman menjauh. Satu rekan kantor bilang, Nad, ini salah. Kamu bisa berubah. Aku marah, tapi sakit. Kehidupan kami jadi pelarian. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Aku resign dari kerja, Laras tinggalkan kuliah. Uang menipis, tapi cinta kami kuat. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Laras mulai ragu, panggilan dari ayahnya membuatnya goyah. Nad, mungkin kita salah, katanya suatu malam. Aku kaget. Kenapa bilang gitu, tanyaku. Dia cerita ayahnya sakit karena stres. Aku merasa bersalah. Debat kami memanas, Laras bilang mau pulang minta maaf. Aku marah, kamu khianati kita. Dia menangis, pergi malam itu. Aku sendirian, hati hancur. Besoknya, Laras kembali, minta maaf. Aku tak bisa tinggalkan kamu. Kami baikan tapi kepercayaan retak. Sementara itu ayahku hubungi, minta aku pulang. Ayah salah, nak. Tapi berubahlah. Aku tolak, ayah yang harus paham. Hubungan keluarga putus. Di luar, masyarakat semakin kejam. Kami dapat ancaman online setelah oto kami bocor dari teman lama. Lesbi masuk neraka, tulis mereka. Laras depresi, aku coba kuatkan. Tapi aku sendiri lelah. Suatu hari aku dapat tawaran kerja baru, tapi bos tahu masa laluku, tolak. Perusahaan kita konserati. Laras putuskan hubungi ayahnya lagi. Aku mau pulang, tapi bawa Nadia. Ayah tolak, dia pengaruh buruk. Laras pilih keluarga, bilang pada aku. Nad, aku harus pergi. Aku terpukul, tapi biarkan. Pengkhianatan itu sakit, tapi aku paham tekanan. Aku sendirian lagi, pindah ke Bandung, mulai hidup baru. Tapi kenangan menghantui. Laras hubungi sesekali, bilang rindu. Tapi dia sekarang dijodohkan. Aku sakit hati, tapi maju. Waktu berlalu, aku bangun hidup baru di Bandung, kerja relance. Tapi luka masih ada. Suatu hari, Laras datang, wajah kurus. Nad, aku salah. Pernikahanku batal, aku tak bisa bohongi diri. Aku peluk dia, air mata jatuh. Kami bicara panjang, sadar kesalahan masa lalu. Kami putuskan mulai lagi, tapi hati-hati. Bergabung komunitas, cari dukungan. Keluarga mulai paham pelan-pelan. Ayahku hubungi, ayah coba terima. Ayah Laras juga melunak setelah sakit. Tapi perjalanan panjang. Kami hadapi diskriminasi tapi kuat. Cinta kami tumbuh dengan pengorbanan. Aku sadar setiap pilihan punya harga, kehilangan keluarga, teman, aman. Apakah mencintai seseorang yang sama jenis benar atau salah?